Hai, selamat pagi. Apa kabar anak-anak sekalian? Berjumpa lagi bersama Pak Yo dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2. Sebelum kita mulai pelajaran, anak-anak berdoa ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari minggu lalu. Hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2, mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Seperti minggu lalu, kita hari ini akan belajar muatan bahasa Indonesia dan muatan PPKN. Baik, untuk itu pembelajaran subtema 2 ini akan Bapak kelompokkan menjadi 3 kerangka materi supaya anak-anak mudah untuk memahami pembelajaran di subtema 2 ini. Materi pertama kita akan belajar mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Materi yang kedua kita akan belajar mengenai wawancara. Dan yang ketiga kita akan mempelajari tentang pengamalan Pancasila, yaitu sila kedua. Baik, kita langsung saja masuk pada materi pertama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri-ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa, seperti pada gambar. Dimulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga sampai pada kakek nenek. Pertanyaannya, apa sih pertumbuhan dan perkembangan? Beda atau sama ya? Ternyata pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda. Baik, kita akan bahas satu persatu mengenai artinya. Pertumbuhan merupakan perubahan dari kecil menjadi besar karena bertambahnya jumlah sel dan volume sel. Sedangkan perkembangan merupakan perubahan makhluk hidup menuju kedewasaan. Sekarang Bapak akan menjelaskan satu persatu mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Dimulai dari pertumbuhan. Pertumbuhan atau tumbuh artinya bertambah ukuran secara fisik, yaitu bertambahnya tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan bisa diamati dan diukur. Sifatnya tetap atau tidak bisa balik seperti semula. Seperti tinggi badan. Tinggi badan dapat diukur. Misalnya yang awalnya berukuran 120 cm di kelas 2, sekarang di kelas 3 sudah berukuran tinggi badannya 140 cm. Atau misalnya waktu di kelas 2 berat badannya 30 kg, sekarang di kelas 3 sudah menjadi 35 kg. Nah, pertumbuhan dapat diukur dan diamati. Sifatnya tidak bisa kembali seperti semula. Misalnya tinggi badanmu 150 cm, kemudian bisa kembali menjadi 130 cm. Itu tidak bisa. Baik, kita lanjutkan pertumbuhan manusia. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, ini Bapak cuma memberikan ilustrasi. Kemudian pertumbuhan pada tanaman juga sama, dimulai dari biji, kecambah, hingga menjadi tanaman dewasa. Baik, sekarang kita lanjutkan perkembangan. Nah, tadi ketika kita membahas pertumbuhan, sekarang kita bahas perkembangan. Perkembangan itu adalah perubahan makhluk hidup menuju kedewasaan. Sulit diamati dan tidak bisa diukur. Mengapa sulit diamati? Mengapa tidak bisa diukur? Sebagai contoh, kita lihat perubahan suara pada remaja laki-laki. Nah, itu tidak bisa diukur. Ada orang yang kelas 6 SD suaranya sudah berubah, ada juga orang yang SMP suaranya menjadi berubah. Suara berubah di sini artinya suaranya menjadi seperti suara bapak-bapak, mulai serak-serak basah. Kemudian tumbuh jakun di lehernya. Jakun itu seperti bola yang ada di leher. Nah, coba kamu perhatikan di leher orang tuamu, di ayahmu, pasti ada seperti tonjolan. Itu namanya jakun.
Baik, kemudian kita lihat pada laki-laki itu akan tumbuh kumis dan tumbuh janggut, sedangkan pada anak-anak tidak. Nah, untuk anak perempuan, mereka jadi lebih rajin untuk merawat kebersihan diri, lebih rapi, dan lebih telaten dalam mengurus diri. Kemudian, bagian-bagian tubuh mereka berubah. Untuk selanjutnya, anak-anak akan belajar ini di kelas yang berikutnya ya, karena sekarang kita tidak usah masuk terlalu jauh mengenai perkembangan. Seperti contoh, kita lihat di sini ada pria laki-laki dewasa dan perempuan dewasa. Sudah sama seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya. Baik, kita lanjutkan pada materi berikutnya. Faktor pertumbuhan dan perkembangan. Nah, setiap manusia dalam mengalami pertumbuhan dan perkembangan pasti dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pada pembelajaran hari ini, Bapak akan menjelaskan 5 faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama dari genetik atau gen. Gen itu apa sih, Pak? Gen itu merupakan sifat bawaan dari orang tua, sifat yang diturunkan dari orang tua. Misalnya, ada anak yang berambut keriting, ada yang berambut lurus, ada yang berkulit terang, ada yang berkulit gelap. Nah, itu semua diwariskan atau diturunkan dari orang tua. Kemudian, yang mempengaruhi pertumbuhan manusia berikutnya adalah makanan, yaitu makanan 4 sehat dan 5 sempurna. Jika kita makan makanan yang tidak bergizi, maka pertumbuhan kita menjadi lambat. Tetapi jika kita makan makanan yang bergizi seimbang, maka pertumbuhan kita akan normal atau akan seimbang dengan makanan yang kita makan. Kemudian yang ketiga, rekreasi. Rekreasi juga mempengaruhi pertumbuhan kita. Jika kita tidak melakukan rekreasi atau kita tidak menghibur diri atau jalan-jalan, ya setidaknya seminggu sekali atau sebulan sekali, maka kita akan menjadi stres. Kalau kita belajar terus dari pagi sampai malam, dari Senin sampai Minggu, maka otak kita akan stres sehingga menghambat pertumbuhan tubuh kita. Oleh sebab itu, kita perlu rekreasi untuk menyegarkan pikiran dan badan kita. Selanjutnya adalah olahraga. Olahraga yang baik minimal seminggu sekali. Kalau dapat seminggu 2 kali bagus. Karena olahraga juga membantu pergerakan atau melancarkan aliran darah, kemudian otot-otot kita terlatih, tulang-tulang kita terlatih, sehingga membantu dalam pertumbuhan kita. Sedangkan orang yang malas olahraga, maka tubuhnya akan mengalami gangguan pertumbuhan. Misalnya, kita beri contoh, seorang anak yang suka main basket, pasti akan lebih tinggi daripada anak yang cuma duduk diam-diam melihat temannya berolahraga. Yang terakhir, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah istirahat. Istirahat ini bisa dalam bentuk tidur atau dalam bentuk santai-santai sambil menonton televisi. Nah, di dalam istirahat atau tidur, organ tubuh kita memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak. Misalnya, ketika kita makan makanan yang bergizi seimbang tadi, akan diolah menjadi nutrisi yang dapat memenuhi kebutuhan pertumbuhan tubuh kita. Biasanya terjadi saat kita tidur. Baik, kita lanjutkan materi yang kedua, yaitu muatan bahasa Indonesia tentang wawancara. Apa sih wawancara itu? Wawancara adalah kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari narasumber. Jadi kita melakukan suatu kegiatan agar kita bisa mendapatkan informasi dari narasumber. Apa itu narasumber? Narasumber itu adalah orang yang memberikan informasi. Bagaimana caranya kita melakukan wawancara? Wawancara kita lakukan dengan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan ini mengandung unsur 5W1H. What, where, why, who, dan seterusnya. Dan H ini how, bagaimana. Nanti kita belajar pada subtema 3 ya untuk pertanyaan ini. Sekarang Bapak hanya memperkenalkan dulu. Kemudian
Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara. Jadi orang yang melakukan wawancara disebut pewawancara. Orang yang memberikan informasi disebut narasumber. Bagaimana cara kita melakukan wawancara? Cara melakukannya dengan mengajukan pertanyaan. Apa sih tujuan wawancara? Untuk mendapatkan informasi dari narasumber. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita bahas tentang persiapan wawancara. Untuk melakukan wawancara, kita harus menentukan tujuan wawancara itu untuk apa. Misalnya kita mau bertanya tentang pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian kita buat janji dengan narasumber, orang yang memberi informasi. Hari apa, jam berapa, di mana tempatnya. Kemudian setelah itu kita membuat daftar pertanyaan. Kira-kira pertanyaan apa yang akan kita tanyakan kepada narasumber. Nah, yang terakhir, mencatat informasi dari narasumber. Apa yang kita tanyakan akan dijawab oleh narasumber. Nah, jawaban narasumber ini, informasi yang diberikan narasumber ini kita catat. Baik itu dengan menggunakan buku, atau kita bawa handphone, kita catat di handphone, dan lain sebagainya. Nah, untuk hari ini, Bapak berikan tugas wawancara kepada orang tuamu. Nah, dengarkan baik-baik penjelasannya. Buatlah daftar pertanyaan dari kata-kata yang disediakan. Nah, sebelumnya, ayah dan bunda bantu mengingatkan kembali Ananda tentang macam-macam kata tanya ya. Nah, di sini Bapak siapkan ada 7 kata tanya. Apa, di mana, kapan, berapa, bagaimana, mengapa, siapa. Kamu melakukan wawancara kepada orang tuamu. Nah, Bapak beri contoh. Di sini ada kata kalimat berat badan. Pertanyaan, berapa berat badanku saat lahir, Ma? Kapan saya mulai berjalan, Ma? Bagaimana saya berbicara pertama kali, Ma? Nah, dan seterusnya. Di sini ada 7 kata tanya. Silahkan kamu rangkai pertanyaannya dan kamu tanyakan kepada orang tuamu. Nanti formatnya akan Bapak berikan setelah akhir penjelasan materi. Kita masuk ke materi terakhir, yaitu pengamalan Pancasila, sila kedua. Menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua yang disebut gen. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Nah, coba kamu amati gambar berikut ini, lalu coba jawab pertanyaannya ya. Kamu melihat temanmu yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, ya betul, kamu berusaha untuk membantunya. Kemudian, jika kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan, sikap yang akan kamu lakukan apa? Sama juga, pasti akan membantu temanmu. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai pengamalan Pancasila sila kedua. Sikap menghormati. Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua, Pancasila. Sila kedua berbunyi seperti apa? Masih ada yang ingat anak-anak? Ya, betul. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, simbol sila kedua Pancasila apa ya? Ya, betul, mata rantai. Ini kita lihat gambarnya, mata rantai ini ada di sebelah kanan bawah ya. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Ingat, kata kunci. Sila kedua Pancasila itu menggambarkan hubungan antar sesama manusia. Jadi hubungan manusia dan manusia diatur dalam sila kedua Pancasila. Contoh menghargai keberagaman, misalnya menghargai perbedaan agama,
Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik, beragama Hindu, beragama Buddha, dan beragama Konghucu. Kita harus saling menghargai perbedaan agama, baik itu cara berdoa maupun hari raya masing-masing agama. Kemudian, kita harus menghargai perbedaan jenis kelamin. Ada jenis kelamin laki-laki, ada juga perempuan. Kita harus menjaga privasi atau kita harus saling menghargai antar jenis kelamin. Kemudian kita menghargai perbedaan warna kulit. Ada yang berwarna kulit gelap, ada yang berwarna kulit terang. Nah, kemudian sampai di sini pembelajaran kita. Bapak ucapkan terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini membuat kita tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Sampai jumpa di hari berikutnya. Dadah.